Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Is. Nanti di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang kita bahas adalah gejala alam biotik dan abiotik, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup sendiri. Setelah itu kita akan melanjutkan ke gejala alam abiotik, di mana di situ nanti kita mempelajari mengenai ada yang namanya tanah, kemudian cuaca, kemudian ada air, ya, dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai pelajaran, kalau Bu Is katakan semangat hari ini, kalian harus menjawab walaupun di rumah ya. Siap belajar, siap disiplin, siap berprestasi. Allahu Akbar. Iya. Jangan lupa kalian tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Masih di KD pertama, di mana KD yang pertama di KD pengetahuan kita memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kemudian di KD keterampilan ada mengklarifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya hakikat lingkungan hidup ya. Hakikat lingkungan hidup di situ ada abiotik dan juga ada biotik, di mana suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada yang namanya gejala alam abiotik. Di dalam gejala alam abiotik yang pertama ada yang namanya tanah. Kemudian kita membahas yang kedua ada batuan, ada air, kemudian ada cuaca. Kita bahas satu persatu. Apa itu tanah? Tentunya tanah itu sering kita dengar, kemudian sering kita lihat, sering kita injak ya setiap harinya. Dan sebenarnya apa sih itu tanah? Bahwa tanah sendiri adalah lapisan paling atas di permukaan daratan yang diperlukan daratan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan tempat tumbuh. Kamu tentu pernah ya melihat tanah, berbagai tanaman yang tumbuh di kebun sekolahmu atau di pinggir jalan tanaman tertanam di tanah. Nasi yang kamu makan juga berasal dari padi yang ditanam di tanah. Air yang kamu gunakan untuk keperluan sehari-hari juga berasal dari dalam tanah. Nah, itu tanah. Nah, tanah sendiri adalah terbentuk melalui proses pelapukan, bantuan pengurangan senyawa organik dari jasad makhluk hidup yang telah mati. Di sini ada yang namanya proses dari pembentukan tanah. Ya, di situ ada 4. Yang pertama ada yang namanya pelapukan, yang kedua ada pencucian, yang ketiga ada perubahan dan iluviasi, kemudian ada yang keempat ada podosolisasi dan translokasi. Nah, bisa dilihat di situ ya. Silahkan kalian nanti bisa cari referensi lain apabila ada perbedaan dari proses pembentukan tanah ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya batuan. Nah, kalau ada tanah ada batuan. Apa itu batuan? Batuan adalah kumpulan berbagai mineral dalam bentuk padat. Mineral merupakan senyawa anorganik. Batuan dan mineral menyusun lapisan kerak bumi dan merupakan sumber dari tanah di daratan, garam di laut, gas di udara, dan seluruh air di lautan, udara, dan daratan. Batuan terdapat di seluruh lapisan permukaan bumi, baik di bawah lapisan tanah daratan maupun di dasar laut. Nah, batuan di bumi itu dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf.
Nah, ketiga jenis batuan ini secara konstan berubah dari satu jenis ke jenis yang lain melalui berbagai proses geolog. Yang pertama ada batuan beku. Apa itu batuan beku? Batuan beku itu terbentuk dari magma panas di lapisan dalam bumi yang bergerak ke permukaan bumi dan mengalami pendinginan sehingga mengeras. Mineral utama yang menyusun batuan beku adalah jenis mineral silikat seperti kuarsa. Kebanyakan mineral silikat juga mengandung elemen lain seperti besi, aluminium, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Contoh batuan beku adalah granit, diorit, gabbro, dan peridoltit. Nah, yang kedua ada batuan sedimen, tuh gambarnya seperti itu. Batuan sedimen. Batuan sedimen itu terbentuk dari akumulasi partikel mineral yang berasal dari batuan sebelumnya karena proses pelapukan batuan atau erosi. Batuan sebelumnya ini dapat berasal dari batuan beku, batuan metamorf, ataupun batuan sedimen yang telah lebih dulu terbentuk. Namun, umumnya sebagian mineral yang membentuk batuan sedimen berasal dari batuan beku. Selain mineral, batuan sedimen juga dapat terbentuk dari bahan organik. Contoh batuan sedimen adalah konglomerat, dolomit, dan batu bara. Kemudian yang terakhir nih, batuan metamorf. Batuan metamorf itu terbentuk dari batuan sebelumnya, baik dari jenis batuan beku, sedimen, ataupun metamorf, yang mengalami perubahan tekstur dan struktur akibat panas dan tekanan yang begitu tinggi. Kebanyakan batuan metamorf mengandung mineral yang telah mengalami perubahan dari mineral batuan induknya. Contoh dari batuan metamorf adalah marmer dan batu tulis. Nah, yang ketiga kita bahas yaitu air. Air adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Bagaimana jika hidup kita tanpa air? Wow, tidak bisa dibayangkan ya. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Sebagian besar sel tubuh kita dan makhluk hidup lain tersusun atas air. Selain itu, air juga diperlukan untuk menjalankan berbagai reaksi metabolisme. Jika di bumi tidak ada air, sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup akan mati dan akhirnya makhluk hidup akan mati juga. Ya. Air sangat penting tuh bagi kehidupan kita. Nah, ada dua macam perairan. Ada air tawar dan juga ada air laut. Ya. Air tawar adalah perairan air tawar identik dengan kadar garam yang rendah. Jadi, ekosistem air tawar adalah ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Asal-usul munculnya ekosistem akuatik air tawar adalah terbentuk dari sumber mata air bawah tanah. Dengan kondisi tersebut sangat menentukan komponen biotik yang mampu bertahan hidup di dalamnya. Perairan air tawar terbentuk dari sumber air di bawah tanah. Kemudian yang kedua ada air laut. Bagaimana rasa dari air laut? Air laut pasti rasanya asin ya. Nah, air tawar di daratan akan bermuara di laut atau bermuara ke laut. Oleh karena itu, air laut merupakan gabungan air dari berbagai tempat sehingga mengandung berbagai jenis garam-garam dan mineral. Laut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Garam yang kita gunakan sebagai bumbu masakan sehari-hari asalnya juga dari laut. Di laut hidup berbagai makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai sumber makanan dan komoditas ekspor. Laut juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan rekreasi. Senang pastinya ya kalau kalian bermain air, apalagi di laut atau pantai. Yang keempat adalah cuaca ya. Cuaca mengacu pada kondisi lapisan udara atau atmosfer di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu relatif pendek. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan iklim yang meliputi wilayah lebih luas dan jangka waktu yang lebih lama. Kondisi atmosfer yang merupakan unsur cuaca, terutama komponen gejala alam yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia adalah sinar matahari, awan, angin, hujan, kelembapan, tekanan, dan suhu. Oke, di dalam gejala alam biotik ini kita membahas 4 ya.
Yang pertama ada apa tadi? Ada tanah, kemudian ada apa lagi di sini? Masih ingat gak? Nih, ya, apa itu? Tanah, ada batuan, ada air, dan juga ada cuaca. Ya, jangan lupa anak-anak yang kemarin belum sempat mengumpulkan tugas, masih Bu Is tunggu ya. Silahkan kirim WA Bu Is. Jangan lupa kalian tetap di rumah dengan KBM daring. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Sekian dulu dari saya, nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu kasih soal berikut dengan ulangan hariannya. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan selalu belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.